Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahnya ilmu bukan dilihat dari pandainya seseorang berargumentasi atau berdebat, tetapi berkahnya ilmu tercermin dalam pribadi yang tahu adab dan berakhlak mulia. Baik, berjumpa lagi bersama sahabat Matematika Channel, yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk materi pola barisan bilangan dan pola konfigurasi objek, yang tekanan kita pada soal kali ini adalah soal-soal tentang konfigurasi objek. Maka dari itu, pastikan bahwa kalian telah mengikuti episode sebelumnya, karena dasar-dasar yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal pada episode kali ini sudah kita pelajari bersama pada pembahasan soal-soal episode yang lalu. Mari kita ikuti sajian berikut. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya jika belum, dan jangan lupa komen yang positif, likes, dan juga share di media sosial kalian agar orang-orang yang membutuhkan media belajar seperti kalian bisa merasakan manfaat video ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian dari amal soleh kita. Mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Perhatikan gambar. Gambar berikut adalah pola segitiga yang disusun dari batang korek api. Banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ketujuh adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita nyatakan banyak batang korek api dari masing-masing pola dengan barisan bilangan. Pola yang pertama disusun oleh 3 batang korek api. Pola yang kedua disusun oleh 9 batang korek api. Pola yang ketiga disusun oleh 18 batang korek api. Pola keempat 30 batang korek api. Ditanyakan banyak batang korek api untuk pola yang ketujuh. Kita sudah memiliki 4 pola, tinggal melanjutkan 3 pola berikutnya. Maka barisan bilangan ini kita amati perubahan dari suku 1 ke suku berikutnya. Dari 3 ke 9 bertambah 6. Dari 9 ke 18 bertambah 9. Dari 18 ke 30 bertambah 12. Kita perhatikan pola penambah sukunya. Bertambah 6 kemudian bertambah 9, ada kenaikan penambah 3. Dari 9 ke 12 ada kenaikan penambah 3 juga. Maka suku berikutnya adalah kita tambah dengan bilangan 12 naik 3, yaitu kita tambah dengan 15, menghasilkan 45. Setelah 15 naik 3 lagi, maka berikutnya bertambah 18. Menghasilkan 63. Dan yang terakhir 18 naik 3 lagi, bertambah 21. Hasilnya 84. 84 adalah suku pada urutan yang ketujuh, yang mana 84 ini menunjukkan banyak batang korek api
yang dibutuhkan untuk membuat pola segitiga urutan yang ke-7. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Jadi, dari pola konfigurasi objek kita nyatakan sebagai barisan bilangan. Kemudian kita amati pola perubahan suku dari barisan itu. Kita lanjutkan. Gambar berikut disusun dari batang korek api yang membentuk pola konfigurasi objek. Banyak batang korek api pada pola ke-100 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Tentu tidak mungkin kita menggambar sampai pola ke-100. Kita nyatakan dulu banyak batang korek api dari masing-masing pola sebagai barisan bilangan. Kita diminta menentukan banyak batang korek api pada pola ke-100. Di samping kita tidak mungkin menggambar sampai pola ke-100, kita pun tidak mungkin melanjutkan barisan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api dari setiap pola sampai pola yang ke-100. Lalu bagaimana? Mari kita amati polanya. 3 ke 7 bertambah 4. 7 ke 11 bertambah 4. 11 ke 15 juga bertambah 4. Artinya bahwa barisan bilangan yang menyatakan banyak objek dari setiap pola pada gambar membentuk barisan bilangan dengan penambah tetap. Pada episode sebelumnya sudah kita temui soal semacam ini, yaitu soal tentang pola barisan bilangan. Bedanya pada soal ini disajikan dalam bentuk gambar, tetapi setelah kita nyatakan sebagai barisan bilangan, maka tipe soalnya serupa dengan yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya. Maka caranya adalah kita menggunakan uji coba. Kalau kemarin kita menggunakan simbol UN, suku ke N, sekarang kita gunakan simbol PN, artinya pola ke N. Sama dengan B dikali N ditambah C. Yang mana PN adalah menyatakan banyak objek pada pola ke N, yaitu pola yang kita kehendaki. B adalah beda antar suku yang selalu tetap, dalam hal ini 4. Dan N adalah menyatakan urutan atau posisi dari pola yang dikehendaki. C adalah penambah yang akan kita cari nilainya berapa. Maka kita substitusikan dengan mengambil salah satu suku dari barisan bilangan. Kita ambil misalnya suku yang pertama, berarti kita tulis P1, yang mana P1 nilainya sama dengan 3, sama dengan B dikali N, bedanya adalah 4. N-nya kita tadi memilih suku yang pertama, berarti N-nya 1. 4 dikali 1. Ditambah C atau ditambah berapa? Hasilnya 3. 4 dikali 1 adalah 4. 4 ditambah berapa agar hasilnya 3? Jawabnya adalah ditambah negatif 1. Artinya apa ini? Bahwa kita mencari pola yang keberapapun, nilai C sebagai penambah ini selalu negatif 1. Maka kalau kita akan mencari P100, kita gunakan saja PN sama dengan B kali N plus C. Yang mana N-nya adalah 100,
bedanya 4 dan C-nya tetap negatif 1. Kita tulis P100 sama dengan 4 dikali 100 ditambah negatif 1. 4 dikali 100 adalah 400 ditambah negatif 1 sama artinya dikurangi 1. Hasilnya 399. Dengan demikian jawaban yang benar adalah D. Nomor berikutnya. Perhatikan gambar konfigurasi berikut. Banyak objek pada pola ke N adalah titik, titik, titik. Penyelesaian kita tulis dulu banyak objek masing-masing pola dengan kita nyatakan sebagai barisan bilangan. Kita amati polanya. Bertambah 3. Bertambah 3. Bertambah 3 juga. Maka kita gunakan cara yang sama dengan nomor 11.8. Kita gunakan uji coba PN sama dengan B dikali N ditambah C. Kalau tadi C-nya kita lenyapkan, kemudian kita tentukan siapa penggantinya. Sekarang kita coba dengan menggunakan ilmu persamaan yang telah kalian dapat di kelas 7. Kita ambil salah satu suku sebagai uji coba untuk mendapatkan nilai C. Kita ambil suku yang pertama saja, berarti ambil P1. P1 sama dengan B dikali N, bedanya adalah 3. N-nya 1 karena kita memilih suku pertama. Ditambah C yang belum tahu nilainya sama dengan 5. 5 adalah nilai suku pertama. Nilai P1 yang sama dengan 5 kita taruh di sebelah kanan. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Ekivalen dengan 3 ditambah C sama dengan 5. Maka 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Maka kita dapatkan C sama dengan 5 dikurangi 3. C sama dengan 2. Nah, nilai C sudah kita dapatkan positif 2. Artinya bahwa pola keberapapun selalu C-nya atau penambahnya adalah positif 2. Kalau ditanyakan pola ke N, maka kita hanya mengganti nilai B yaitu 3 dan nilai C adalah 2 untuk N-nya tetap. Maka kita tulis, jadi banyak objek pada pola ke N adalah PN sama dengan B dikali N, bedanya 3, berarti 3 dikali N ditambah C. C-nya sudah kita dapatkan yaitu positif 2. Maka ditambah positif 2. Dengan demikian PN sama dengan 3N ditambah 2. Jawaban yang benar adalah D. Gimana? Paham ya? Justru lebih mudah kalau ditanyakan PN karena yang kita ganti hanya nilai B dan nilai C. Setelah C kita dapatkan ya tinggal substitusi. N-nya tetap. Lanjut. Soal berikutnya. Perhatikan gambar konfigurasi berikut. Banyak objek pada pola ke-25 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita tulis banyak objek pada setiap polanya. Pola pertama kita tulis P1 sama dengan 4. Perhatikan, 4 di sini adalah satu baris yang berisi 4 bulatan. Maka kita tulis 1 dikali 4. Pola yang kedua adalah 10.
10 ini adalah dibentuk oleh 2 baris yang setiap barisnya berisi 5 bulatan. Maka kita tulis 2 dikali 5. Berikutnya pola yang ketiga, 18. Dibentuk oleh 3 baris yang setiap barisnya berisi 6 bulatan. Maka 18 ini bisa kita nyatakan sebagai 3 dikali 6. Sekarang perhatikan. Yang saya beri tanda merah 1, 2, 3 sama dengan bilangan indeks dari P. Kemudian bilangan yang belakang yang berwarna hitam, 1 ke 4 naik 3, 2 ke 5 naik 3, 3 ke 6 naik 3. Artinya apa? Bahwa pola bilangan yang terbentuk adalah dapat dinyatakan sebagai perkalian pasangan bilangan yang mana bilangan yang pertama adalah sama dengan bilangan indeks, sedangkan bilangan yang kedua selalu 3 lebihnya dari bilangan yang pertama atau bilangan indeks. Dengan demikian, kita bisa nyatakan 1 dikali 4 sebagai 1 dikali dalam kurung 1 plus 3. 5 kita nyatakan sebagai 2 ditambah 3. Dan 6 kita nyatakan sebagai 3 ditambah 3. Selalu 3 lebihnya dari bilangan yang pertama. Kalau ditanyakan banyak objek pada pola ke-25, indeks P adalah 25, berarti kita nyatakan sebagai perkalian 2 bilangan, yang mana bilangan pertama sama dengan bilangan indeks, yaitu 25, sedangkan bilangan yang kedua adalah 3 lebihnya dari 25. Siapa bilangan yang nilainya 3 lebihnya dari 25? Berapa? 28, iya. Maka kita nyatakan sebagai 25 dikali 28. Tinggal kita hitung hasilnya. 25 dikali 28 adalah 700. Jadi banyak objek pada pola ke-25 ada 700 objek. Tidak mungkin kan kita menggambar pola yang sesungguhnya. Nah, tetapi matematika dengan ilmu pola barisan bilangan bisa menentukan dan menemukan berapa banyak objek yang dikehendaki pada pola keberapapun setelah kita menemukan keteraturan dari polanya. Nah, dengan demikian jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal yang terakhir. Perhatikan gambar konfigurasi objek berikut. Banyak objek pada pola ke-N adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita nyatakan dalam bentuk barisan. Kita tulis P1, pola yang pertama adalah 4 objek. Perhatikan pola yang pertama, 4 bulatan ini konfigurasinya menyerupai bangun datar persegi. Kalau kita asumsikan sebagai persegi yang sisinya adalah 2 satuan, maka 4 ini dapat kita nyatakan sebagai 2 dikali 2 atau 2 kuadrat. Pola kedua terdiri dari 9 bulatan yang konfigurasinya menyerupai bangun persegi dengan ukuran sisi 3 satuan bulatan. Sehingga 9 kita nyatakan sebagai 3 kuadrat. Dan pola yang ketiga, 16, konfigurasinya menyerupai bangun persegi dengan sisi 4 satuan bulatan. Maka 16 kita nyatakan sebagai 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Sekarang kita perhatikan. Bilangan yang kita beri warna merah, P1, sama dengan 2 pangkat 2. Bilangan berpangkat dengan basis 2. P2 sama dengan 3 pangkat 2. Bilangan kuadrat dengan basis 3. P3
sama dengan 4 pangkat 2, bilangan kuadrat dengan basis 4. Perhatikan bilangan basis dan bandingkan masing-masing dengan bilangan indeks. 2 adalah 1 lebihnya dari bilangan indeks 1. 3 adalah 1 lebihnya dari bilangan indeks 2. 4 adalah 1 lebihnya dari bilangan indeks 3. Artinya, basis dari bilangan kuadrat nilainya selalu 1 lebihnya dari indeks P. Kita andaikan kita akan mencari pola yang ke 1000, berarti dapat kita nyatakan sebagai 1000 lebih 1 dikuadratkan, yaitu 1001 kuadrat. Atau kita tulis P1000 sama dengan 1000 plus 1 dikuadratkan. Nah, dari sini dapat kita generalisasi menjadi rumus umum dari banyak objek pada pola ke N, yaitu Pn sama dengan N lebih 1 dikuadratkan. Kita tulis Pn sama dengan dalam kurung N plus 1 dikuadratkan. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah option C. Oke, bisa dipahami? Mudah kan? C. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan kita untuk soal-soal barisan bilangan dan konfigurasi objek. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode berikutnya untuk materi yang lain. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.